Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik wa majid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabiah, yaitu ibu-ibunya sahabat, para istri-istrinya sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan fadilah semangat untuk kaum ibu-ibu untuk menjawab azan oleh muadzin yang mengumandangkan azan. Di Rasulullah SAW memberikan fadilahnya apa? Yaitu setiap huruf bagi ibu-ibu menjawab azan, yaitu setiap hurufnya bi alfi hasanat, dengan 1.000.000 kebaikan. Satu huruf menjawab azan. Allahu Akbar itu satu kalimat dan berapa huruf? Jadi Rasulullah SAW memberikan semangat ibu-ibu bahwa menjawab azan pahalanya setiap satu huruf adalah 1.000.000 kebaikan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga didengar oleh para sahabat. Jadi para sahabat berkata, ya Rasulullah, alangkah besarnya pahala bagi ibu-ibu yang menjawab azan. Bagaimana pahala kami bagi kaum laki-laki yang jawab azan? Kata Rasulullah SAW, untuk kaum laki-laki yang menjawab azan adalah bi alfin hasanat, dengan 2.000.000 kebaikan. Rahmati Allah SWT. Jadi hadirin rahmati Allah SWT, sangat rugi kita ini kalau azan masih ngomong, masih berbicara, sedangkan setiap satu hurufnya Allah ganjar 1.000.000 kebaikan. Itu untuk kaum ibu, untuk kita kaum laki-laki 2.000.000 kebaikan. Rahmati Allah SWT. Siapa yang sanggup satu hari berbuat 2.000.000 kebaikan? Itu satu waktu. Kalau 5 waktu kita menjawab azan, subhanallah, dan kita bayangkan lagi berapa juta kebaikan yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi hadirin mulia, sahabat itu dia itu rajin, semangat untuk mengamalkan agama, karena para sahabat tahu keuntungan dalam mengamalkan agama.
Tapi umat zaman sekarang kita secara merata, rata-rata kita ini malas-malas untuk mengamalkan agama. Karena apa? Kita ini tidak tahu keuntungan dalam amal agama. Dalam mengamalkan agama kita ini tidak tahu keuntungan. Yang kita tahu keuntungan masalah dunia, kalau berdagang sekian untungnya, jual tanah sekian untungnya. Tapi kita tidak tahu kalau sholat ini berapa untungnya, ke masjid ini berapa untungnya, ajan berapa untung. Maka kalau ajan masih ngomong, nah sholat pun masih ngomong, karena tidak tahu keuntungan terhadap Allah. Hadirin mulia, Nabi SAW bersabda, ahabul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai di dunia ini adalah masjid-masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaq, dan tempat yang paling Allah murkai di muka bumi adalah pasar dan mati Allah SWT. Nah sekarang alhamdulillah kita ini sekarang didudukkan oleh Allah SWT di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan na'udzubillah, jangan sampai kita waktu sholat 5 waktu ini Allah dudukkan kita di pasar, karena kita termasuk orang yang dimurkai oleh Allah kalau kita berada di pasar. Na'udzubillah. Hadirin mulia, masjid ini adalah jantungnya dunia. Kalaulah jantung dunia ini tidak hidup, tidak berdetak lagi, maka akan mati. Kalau seseorang itu jantung dah tak berdetak lagi, maka akan meninggal. Itu juga kalau masjid ini sudah tidak ada amalan lagi, kalau masjid sudah tidak ada orang yang sholat lagi hadir, maka kiamat di dunia mati Allah. Banyak terjadi musibah, bencana-bencana yang Allah kirimkan karena masjid banyak orang yang mengosongkan kiamat Allah SWT. Hadirin mulia, bagaimana tidak, masjid adalah tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita baca doa apa? Waktu pas masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatika. Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu di masjid. Di mana lagi kita mau minta, mau mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak di masjid? Bahkan lafal hazan itu, lafal hajat, hayya 'alal falah. Allah memanggil kita 2 kali, marilah kita menuju kemenangan, kesuksesan dari Allah SWT. Jadi manusia sekarang ini sukses tidak mau ke masjid, maka kacau hadirin. Seorang sahabat Nabi bertanya, wahai para sahabat, tahukah engkau siapakah orang yang sholat ini? Sahabat tawaduk. Sahabat bilang, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa dia sholat ini minta garam. Jadi sahabat itu tidak ada garam, jadi dia minta garam, sholat didoakan, sholat hajat di masjid, ada mati Allah SWT. Padahal garam itu cuma berapa yang harga ya kan? Kita minta dengan tetangga atau kita ngutang dengan warung tetangga, bertahun-tahun pun kita tidak bayar, tidak mungkin tetangga itu nagih. Karena harga garam 2.000, kalau dulu 1.500 rupiah dulu. Kecuali kita utang 2 juta, kita ditagih orang. Hadirin mati Allah SWT, sahabat paham semua sesuatu ini Allah yang berikan, sehingga mereka biarpun minta garam, sholat 2 rakaat di masjid. Hadirin mati Allah SWT. Tapi kita hadirin mulia, kita sekelas minta presiden, minta pemimpin. Hadirin mulia, umat Islam tidak mau ke masjid, tidak mau sholat. Hadirin, siapa yang Allah berikan pemimpin? Pemimpin yang menyusahkan rakyatnya. Terbukti makanan mahal, listrik mahal, apa mahal dan mati Allah, sehingga hasil cepat-cepat orang mati karena ada sholat tadi. Karena apa? Listrik mahal. Sebab apa? Sebab kita ini meninggalkan sesuatu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masjid-masjid Allah, sehingga terjadi banyak bencana di muka bumi yang dirahmati Allah. Masjid ini tempat yang Allah cintai, sehingga masjid ini tidak Allah hancurkan biarpun ada tsunami, ada gempa bumi. Kita lihat di Aceh, di Palu, Patobo, di Palu, di atas bukit sana ada. Semua di samping-samping masjid ini rata semua masjid itu. Rata semua rumah dihancurkan oleh Allah SWT kena gempa, kena tsunami. Tapi hanya masjid hadirin mulia yang selamat. Dan orang yang memakmurkan, yang mengisi masjid juga selamat, ada mata Allah SWT.
Di Palu itu waktu maghrib dan tsunami, masuk air sekitar 200 meter itu masjid daripada bibir pantai, sehingga masuk masjid tsunami, masuk air ke masjid. Jadi lumrah naluri pada laki-laki ketakutan gitu kan kalau ada tsunami. Akhirnya yang agak sholat di masjid itu membatalkan sholat, Pak, sehingga dia berlari keluar daripada masjid, sehingga disambar oleh tsunami, meninggal dalam Allah. Tapi hadirin mulia, orang yang tetap melaksanakan sholat di masjid, hadirin, mereka selamat semuanya. Bahkan di Patobo itu tempat Texas di sana, mereka mengatakan kami jauh daripada tsunami karena atas bukit. Akhirnya Allah koda, Allah blender kota seperti karun dalam mati Allah SWT, sehingga mungkin di rumahnya di sini bisa-bisa dari Sungai Jaga sana. Rumah Sungai Jaga bisa-bisa Kawang dalam mati Allah SWT. Jadi siapa yang diselamatkan oleh Allah SWT, yaitu dua orang tua. Orang tua ini dua orang yang 5 waktu mengisi surau dalam mati Allah SWT. Sehingga pas waktu Patobo di blender tanah itu oleh Allah SWT, orang tua yang berdua orang ini lagi di rumah. Sehingga karena dia sering memakmurkan mengisi masjid hanya berdua saja dia berjamaah, maka Allah selamatkan hadirin mulia, sehingga rumah itu berjalan sampai ke pinggir kota. Waktu sebelum di tanah itu di blender oleh Allah, rumahnya di kampung. Ketika di blender oleh Allah dengan sebab dia memakmurkan masjid Allah, sehingga masjid rumahnya itu menjadi tepi kota dalam Allah. Terbayangkan sekarang tepi kota itu tanah udah mahal, bisa sampai jutaan per meter dalam mati Allah SWT. Inilah dalam mati Allah SWT. Kalau kita mau kemenangan, kejayaan, kesuksesan umat Islam di seluruh dunia ini cuma satu saja, kalau dia sudah memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu para zaman sahabat, para zaman tabi'in, mereka sampai ratusan tahun menguasai dunia, hadirin. Mereka 5 waktu hendak menyepikan masjid, hadirin. Tapi umat sekarang mau merdeka, mau berjaya, mengosongkan masjid, sehingga 70 tahun lebih kita ini merdekanya hutang saja yang menumpuk, hadirin. Tapi sahabat yang taat kepada Allah, mereka beramai-ramai memakmurkan masjid, sehingga orang munafiknya pun sholat berjamaah di masjid. Orang munafiknya ikut perang juga, biarpun dia perang tuh lari tapi digiring. Sehingga apa yang Allah berikan dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun, mereka mendapatkan harta 30.000 triliun dalam hati Allah SWT. Dalam waktu kurang lebih 30 tahun, yaitu zaman Rasulullah, zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka mendapatkan keuntungan 30.000 triliun dalam hati Allah SWT. Jatah untuk Rasulullah sekali perang itu adalah ini 10%, sehingga perang Badar itu saja mendapatkan ghanimah kemenangan dari rampasan perang itu 126 miliar keuntungan perang. Tapi kita saksikan ada mati Allah, 70 tahun lebih kita merdeka, kita usahakan supaya bangun rumah, kita usahakan industri, kita usahakan perjualan, perdagangan, perkebunan, pertanian, perikanan, semua kita usahakan semuanya, hadirin. Kita ramai-ramai mengosongkan masjid ada mati Allah, sehingga 70 tahun lebih kita merdeka, kita adanya hutang ada mati Allah SWT. Sehingga dikatakan satu hari ini bisa triliunan kita di hutang ada mati Allah SWT. Padahal bangsa kita ini besar, belum boksit, belum sawit, belum emas kita antam dalam mati Allah SWT. Emas antam itu diaudit pada zaman 2006, zamannya Pak SBY, hadirin. Majalah Dunia Internasional, antam itu diaudit, dihitung berapa kekayaan setiap kakak, hadirin. Jatah setiap kakak walaupun baru menikah, setiap kakak jatahnya 2,7 ton emas dalam mati Allah. Emas antam itu 2,7 ton emas, itu emas murni, emas logam mulia itu per gram itu mahal, bisa 1 juta. Daripada emas perhiasan, emas logam mulia itu lebih mahal, bisa kita hitung 1 juta dikali 2,7 ton emas, 1 juta per gram, berarti harta kita 2,7 triliun hati Allah. Apa yang tidak bisa kita buat dengan harta kita 2,7 triliun setiap kakak hati. Tapi sekarang
umat Islam mau beli beras mahal, beli lauk pauk mahal, beli cabai mahal, bayar listrik mahal dan macam-macam. Kenapa? Kita tidak mau takwa, tidak mau taat kepada Allah SWT. Walau ahlul qura amanu wattaqau, kata Allah. Seandainya suatu negeri, daerah, negara, gang, kampung beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka aku berikan keberkahan, kubuka keberkahan daripada langit dan bumi. Walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat aku, mereka tidak mau sholat, tidak mau taat kepada Allah SWT. Laki-laki yang tidak mau sholat, perempuan juga tidak mau sholat, buka aurat, hadirin. Fa'akhadna Nabi makan yaksibun, maka aku ambil lagi, hadirin. Kapan Allah berikan lagi, hadirin? Kalau kita mulai takwa kepada Allah SWT. Hadirin mulia, yang terakhir kata ulama, kalau suatu penduduk negeri umat Islam dia itu beriman bertakwa penduduk negerinya, maka umat Islam itu akan menguasai, menjajah seluruh dunia orang-orang kafir. Tapi sebaliknya, hadirin, biarpun kita hidup di mayoritas umat Islam, tetapi umat Islam yang banyak tidak taat kepada Allah, banyak tidak sholat, banyak maksiat dalam hati Allah SWT, maka orang-orang kafir akan menjajah kita dalam hati Allah SWT. Sudah terjadi ya masalah. Dari itu adalah hari yang mulia. Mari kita semangatkan diri kita, anak-anak kita, hadirin. Anak kita jangan hari Jumat saja kita bawa. Bahkan anak kita usir kalau sholat di masjid ribut, hadirin. Padahal dia itu generasi kita, hadirin. Kalau kita usir mereka, maka mereka satu saat akan lari ke warnet. Karena warnet tidak ada ngusir orang, hadirin. Satu saat dia akan pergi ke kafe, ada ke kafe tidak ada ngusir orang, hadirin. Yang ngusir orang ini masjid, anak-anak ribut sikit dan itu usir. Padahal ini generasi penerus kita, dan mudah-mudahan kita hormati Allah SWT menjadi ahli masjid dan mati kita dalam sujud di masjidnya Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.